Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik. Kali ini kembali lagi dan lagi, Tawis Hairul. Pesan buat ganti kuota Mimin. Oke, thank you, terima kasih banyak. Buat yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga makin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 3101-3103. Melihat kura-kura suci itu membunuh monster itu, dan bahkan mengambil pil binatang itu untuk dirinya, Dev sangat gembira. Dia tidak menyangka kura-kura suci begitu kuat di lautan tinta ini. Saat dia menjinakkan kura-kura suci, dia bahkan tidak bisa merasakannya. Tuan Chen, kura-kura suci yang kamu jinakkan benar-benar kuat. Monster tadi tidak terlihat lemah, tetapi langsung dibunuh oleh kura-kura suci, dan bahkan mengeluarkan pil binatang untukmu. Yulian melihat berkata penuh iri. Aku juga tidak menyangka kura-kura suci akan memiliki kekuatan seperti itu. Dev tampak bahagia, dan kemudian mengeluarkan pil binatang dari mulut kura-kura suci. Dev mengeluarkan ramuan spiritual dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada kura-kura suci. Kura-kura suci meraung puas. Dev bertiga kemudian membiarkan kura-kura suci membawa mereka langsung ke pulau. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke pulau kecil itu, mereka menemukan bahwa ada banyak puing-puing yang mengapung di laut di sekitar pulau kecil itu, terlihat jelas bahwa kapal roh itu tenggelam lagi. Dan di antara puing-puing itu, ada lebih dari selusin mayat yang mengapung di permukaan laut, yang terlihat sedikit menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah Yulian menjadi jelek, dan matanya penuh kekhawatiran. Dia takut bahwa ini adalah kapal roh ayahnya, dan di antara mayat-mayat ini adalah mayat ayahnya. Dev melihat kekhawatiran Yulian, jadi dia berkata dengan lega, ada banyak orang di perahu roh di lautan tinta, dan ada banyak perahu roh lewat, jadi itu mungkin bukan ayahmu. Kita bisa melihat mayat-mayat itu, dan lihat apakah ada anggota sekte terbang Anda. Yulian mengangguk, dan Dev kemudian memerintahkan kura-kura suci untuk pergi menuju serba-serbi mengambang itu. Setelah mendekati mayat, Yulian dengan hati-hati mengidentifikasinya. Karena mayat yang terendam air laut, tubuhnya akan membengkak, jadi sulit untuk mengidentifikasinya. Namun, Yulian tetap memastikan identitas mayat tersebut melalui pakaian dan aksesoris di tubuhnya. Ini adalah murid dari sekte terbang kami, pakaian dan gelang unik di pergelangan tangan mereka milik sekte terbang kami. Kata Yulian dengan suara gemetar. Jangan khawatir, mari kita periksa semua mayat ini untuk melihat apakah ayahmu ada di sana. Jika tidak, mungkin mereka sudah menyelamatkan diri ke pulau. Ini sangat dekat dengan pulau, bahkan jika kapal tenggelam di sini, masih ada peluang untuk melarikan diri ke pulau itu. Dev menghibur Yulian dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka mulai mengidentifikasi mayat satu persatu, dan menemukan bahwa mayat ini semuanya adalah anggota sekte terbang. Jelas bahwa kapal roh yang tenggelam adalah perjalanan sekte terbang dia. Tapi satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah ayah Yulian tidak ada di antara mayat-mayat ini, yang memberi Yulian secercah harapan. Ayo pergi ke pulau dulu. Dev melihat bahwa ayahnya Yulian tidak di antara mayat-mayat ini. Dia juga diam-diam menghela nafas lega, dan memutuskan untuk mengunjungi pulau kecil. Segera, mereka dengan kura-kura suci datang ke tepi pulau kecil, tetapi setelah tiba di tepian, kura-kura suci tidak lagi berada di depan. Sepertinya ada yang menakuti kura-kura suci. Melihat ini, Dev dan yang lainnya hanya bisa melompat dari belakang kura-kura suci dan mendarat di pulau kecil. Pada saat ini, Dev menemukan bahwa tidak ada tinta hitam dari lautan tinta di pulau kecil. Kekuatan hisap memungkinkan dia untuk terbang bebas, yang sedikit mengejutkannya. Kamu tunggu kami di sini, jangan lari. Dev memerintahkan kura-kura suci. Kura-kura suci mengangguk dan menjawab Dev. Dev, lihat. Ku ini tiba-tiba memanggil Dev, menunjuk ke pantai berpasir tidak jauh dari pulau. Itu beberapa jejak dari orang yang berlari. Melihat banyak jejak kaki yang berantakan di pasir, meski jejak kaki ini sudah tertutup oleh banyak pasir, tapi masih bisa dikenali dengan jelas. Tampaknya orang-orang telah mendarat di pulau kecil ini beberapa hari yang lalu, mungkin itu ayahmu. Dev memeriksa jejak kakinya dan berkata. Mendengar ini, Yulian akhirnya memiliki sedikit kelegaan di wajahnya.
Ayo, mari kita lihat ke dalam. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin Yulian dan Queenie menuju pulau. Meskipun pulau kecil ini terletak di kedalaman lautan tinta, lingkungan di pulau itu sangat indah, pepohonannya rindang, dan udaranya sangat bagus, sangat kontras dengan lautan tinta yang gelap. Dan di pulau kecil itu, ada burung yang berkicau dan terbang dari waktu ke waktu, yang membuat Dev sedikit penasaran, apakah burung ini selalu hidup di pulau ini. Sulit untuk habitat tinggal di pulau kecil di tengah lautan tinta. Sambil berjalan menuju pulau kecil, kesadaran spiritual Dev juga mulai menyebar perlahan, memeriksa situasi dalam jarak beberapa mil. Jika ada orang di sekitar, dia bisa langsung merasakannya. Saat ini, di kedalaman pulau kecil, di bawah pohon besar setebal beberapa meter, 6 orang duduk-duduk di bawah pohon, salah satunya adalah pria parubaya, wajahnya penuh perubahan dan kemurungan. Orang ini adalah ayah Yulian, Lionel G, Master Sekte dari Sekte Terbang. Kapal roh mereka tenggelam dan mereka terjebak di pulau kecil ini. Master Sekte, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Pulau kecil ini benar-benar aneh. Banyak saudara yang hilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Akan ada lebih sedikit orang yang berjalan, tetapi tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak normal. Ini menakutkan, pulau kecil ini terlalu menakutkan. Para murid dari Sekte Terbang sudah penuh ketakutan saat ini, dan mereka tidak berani bergerak satu sen pun. Lionel juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pulau itu benar-benar aneh. Awalnya, dia berenang ke pulau itu dengan lebih dari selusin murid, tetapi setelah memasuki pulau itu, beberapa murid selalu menghilang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada pertempuran sama sekali, dan tidak ada monster yang terlihat. Tidak ada yang tahu kemana murid-murid itu pergi. Ya, mereka hilang, itu mungkin ditangkap. Sekarang Lionel berada dalam situasi yang sulit, jika mereka berhenti bergerak dan tetap berada di bawah pohon, meskipun tidak apa-apa jika mereka tidak makan atau minum, mereka akan terjebak di sini selamanya. Memikirkan sekte terbangnya dan diserang oleh sekte penusuk awan, Lionel menjadi sangat marah. Dia tidak boleh terjebak di sini sampai mati. Kita tidak bisa terjebak di sini, kita harus terus berjalan dan mencari cara untuk pergi. Kali ini, semua orang menemukan sesuatu untuk mengikat satu sama lain, jadi tidak ada yang akan hilang lagi. Lionel berkata dengan tegas. Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus pergi, para murid dari Sekte Terbang semuanya panik. Master Sekte, tolong, jangan berjalan lagi, tempat ini benar-benar mengerikan. Kita hanya tinggal beberapa orang. Jika kita terus berjalan, kita akan kehilangan orang lagi. Kita lebih baik terjebak di sini daripada kita harus pergi. Beberapa murid Sekte Terbang memohon Lionel dengan getir, mereka tidak ingin pergi lagi. Daripada menghilang secara misterius dan hidup dalam ketakutan, lebih baik terjebak di sini sampai mati. Melihat tidak ada murid yang berani bergerak, Lionel juga mengerutkan kening. Meskipun orang-orang ini semua adalah murid dari Sekte Terbang, mereka harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa murid-murid ini telah jatuh dalam ketakutan, jadi dapat dimengerti untuk menolak perintahnya. Kalau begitu kamu tunggu di sini. Aku akan pergi menjelajahi jalan terdekat. Aku akan mengirimimu transmisi suara setiap 10 menit. Jika kamu tidak dapat mendengar transmisi suaraku, maka kamu bisa melakukannya sendiri. Lionel berencana untuk pergi ke selidiki situasinya sendirian. Dia tidak ingin duduk di sini dan menunggu untuk mati. Melihat ini, beberapa murid Sekte Terbang tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa berdoa agar Lionel tidak memiliki masalah. Tetapi ketika Lionel hendak pergi, tubuhnya membeku sesaat, dan kemudian tubuhnya membeku, tidak bergerak. Karena saat ini, Lionel merasa seseorang menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi jalannya. Dia baru saja mengirimkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dan tidak ada nafas manusia di sekitarnya selama beberapa mil, tetapi baru beberapa saat, bagaimana mungkin ada nafas manusia? Meskipun dia tidak tahu siapa orang-orang ini, Lionel masih sedikit bersemangat untuk bertemu manusia di pulau kecil ini. Segera, murid lain dari Sekte Terbang juga menjadi sangat bersemangat sehingga ada orang yang mendekati mereka. Master Sekte, haruskah kita menyebarkan kesadaran kita dan saling menanggapi? Seorang murid dari Sekte Terbang berkata. Tapi Lionel melambaikan tangannya dan berkata, tidak, sembunyikan auramu sekarang, dan kita akan menunggu dengan tenang. Aku yakin orang-orang ini akan segera datang. Mari cari tahu siapa pihak lain sebelum kita berbicara.
Lionel takut orang-orang dari Sekte Penusuk Awan juga akan datang ke pulau ini, dan dia akan membunuh mereka semua. Lagi pula, pihak lain memiliki tunggangan kura-kura suci yang besar, sehingga mudah untuk datang ke pulau kecil ini, dan tidak perlu khawatir akan terbalik oleh angin dan ombak. Ketika para murid dari sekte terbang mendengar ini, mereka dengan cepat menahan napas dan menunggu dengan tenang. Tuan Chen, pulau kecil ini terlihat sangat indah, dan ada burung terbang di atas kepalanya. Mengapa Anda tidak bisa melihat binatang lain setelah masuk? Serangga baik-baik saja, sepertinya gunung dan hutan di pulau kecil ini palsu. Yulian tidak bisa menahan keraguannya di dalam hatinya. Dev tidak berbicara, tetapi alisnya perlahan berkerut, dia juga menemukan bahwa pulau itu agak aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Masuk akal bahwa pasti ada banyak hewan di pulau yang begitu indah, meskipun ada monster, tidak mengherankan, tetapi di sini sunyi dan menakutkan. Ada tumbuh-tumbuhan tinggi di mana-mana, tetapi tampaknya tidak bernyawa. Nona Gao, sebentar. Dev ingin mengatakan sesuatu kepada Queenie, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia sama sekali tidak melihat Queenie. Kali ini, Dev langsung panik. Yulian, di mana Queenie? Dev bertanya pada Yulian. Lagi pula, dia menjelajahi jalan di depan, Yulian dan Queenie mengikuti di belakang, Queenie pergi, Yulian harus tahu. Nona Gao tepat di belakangku. Kenapa dia menghilang? Yulian menoleh ke belakang, tetapi tidak dapat menemukan sosok Queenie, dan menjadi cemas juga. Nona Gao, Queenie. Dev dan Yulian berteriak keras. Suara mereka mengandung kekuatan spiritual, dan mereka langsung menembus jauh, tetapi mereka berteriak beberapa kali, tetapi mereka tidak mendengar jawaban apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Nona Gao tiba-tiba menghilang? Yulian bingung. Dev membeku di tempat, dengan hati-hati melihat sekeliling pulau. Dia juga tidak mengerti, mengapa Queenie tiba-tiba menghilang. Jika dia tersesat, dia pasti bisa mendengar teriakan itu, dan jika dia dibawa pergi oleh sesuatu, Queenie harus punya waktu untuk meminta bantuan. Jarak antara mereka hanya beberapa meter, bisa dikatakan Queenie menghilang di depan hidung mereka. Ini sangat aneh, sangat aneh. Dev mengerutkan kening, dan kemudian di ruang aslinya, sumber hantu keluar. Sekarang Queenie tiba-tiba menghilang, Dev curiga akan ada formasi hantu di seluruh pulau. Jika seseorang tiba-tiba menghilang dalam susunan hantu, itu akan mudah dijelaskan. Jadi Dev ingin melihat apakah ada formasi hantu besar di pulau kecil ini. Saat sumber ilusi Dev terpancar, Dev mengamati dengan hati-hati, tetapi setelah Dev memeriksanya, dia tidak menemukan formasi apapun di sekitar mereka. Kali ini Dev juga mulai merasa sedikit bingung. Gerard menyerahkan Queenie kepada dirinya sendiri, dan menyuruhnya untuk menjaganya dengan baik. Tidak ada masalah dalam beberapa hari terakhir, tapi saya kehilangan Queenie sekarang. Bersambung.